2000 sekitar tahun 2009. Nah, saya baru ingat itu pas tahun 2009 itu saya punya tumor. Saya jadi dari muda karena saya mandiri, saya tuh ingat saya punya Prudential, dan saya sebel banget sama Prudential tadinya. Saya itu salah satu orang yang sebel banget sama Prudential, teman-teman, gitu ya. Kenapa? Karena saya pernah punya nasabah dulu. Saya kenapa beli Prudential? Karena ada satu nasabah baju saya setiap hari nongkrong di toko gitu ya, nawarin asuransi, dan akhirnya saya beli karena gak enak hati gitu. Akhirnya saya beli. Nah, waktu saya operasi tahun 2009 itu saya baru tahu karena saya punya asuransi yang di luar negeri itu belum bisa dipakai. Belum 1 tahun saya mau klaim pakai Pru, dan saya baru tahu kalau kelenjar parotis itu termasuk dalam organ minor. Jadi walaupun di medical report itu ditulis major, operasinya tuh major, surgery-nya tetap diganti minor. Jadi hari itu saya komplain dong. Setelah dikomplain, orangnya sampai hari ini nggak pernah kelihatan lagi, teman-teman. Batang hidungnya hilang sampai hari ini, nggak kelihatan lagi. Jadi saya sebel banget itu. Akhirnya saya komplain. Saya ingat saya pernah datengin kantor Prudential, dan saya ketemuin itu dari customer service, mungkin kalau sekarang namanya underwriter kali ya. Saya dikasih ketemu karena saya komplain, dan karena back muscle saya itu pernah di replace ke dalam leher saya ditambah satu kejadian lagi. Karena itu saya nggak tutup tuh polis. Nah, long story short lagi, pas mau COVID itu, waktu itu kan saya punya asuransi yang di luar negeri itu, saya di-exclude karena saya declare. Karena belum setahun, saya declare, saya di-exclude. 5 tahun kemudian saya dipanggil untuk medical check up, di cover dengan extra rate. Namun pas mau COVID saya dikasih tahu manajernya, ini kalau kamu kena COVID di luar dari area Singapura, kamu harus bayar sendiri karena ini di covernya sama government. Waduh, saya bilang nih ya, ini kayaknya mesti cari asuransi di lokal nih ya. Nah, kebetulan leader saya itu, saya teman gereja saya, kami tertanam di satu komunitas, setiap minggu tuh ketemu, dan kita punya komunitas itu udah kayak komunitas Prudential gitu, karena dia sering banget ajak agent-agent yang dia baru rekrut gitu ya, dia ajak tiap minggu ketemu ganti-ganti orang kan. Nah, karena hal itu terjadi, saya baru ingat, oh iya ya, saya punya asuransi Prudential. Saya tanya sama dia, Fer, leader saya namanya Ferry, teman-teman. Fer, ini saya punya polis tua nih gitu, bisa nggak tolong dicekin, ini polis masih hidup, masih ada duitnya, atau gimana sih gitu. Karena kalau enggak matiin aja deh gitu kan. Dia bilang, Vin, mesti dipindahin dulu, katanya gitu. Yang namanya sekarang teman-teman tahu apa namanya? Servicing agent. Pintar semua ini Pak, canggih ini ya. Terus di servicing agent, kemudian minggu depannya kan kita ketemu setiap minggu. Dia bilang, Vin, dia dapat campaign. Wah, campaign apa? Saya bilang gitu. Dapat campaign, di upgrade sampai ke silver A, tambah 440.000. Wah, saya bilang yang benar. Satu pertanyaan saya, kepala saya di cover apa enggak? Karena saya pernah dioperasi kan ya teman-teman ya. Dan dia bilang, dia dapat GIO. Apa lagi itu? Dia bilang gitu ya. Ada yang tahu GIO? Wah, luar biasa ini ya. Jadi saya dapat kesempatan untuk upgrade walaupun saya udah punya histori yang sebelumnya. Jadi saya bilang, yang benar dia bilang. Ya udah, akhirnya saya ambil. Karena saya pernah ditinggal agent saya yang lama, saya tanya yang jelas sedetil-detilnya sampai dia bilang ini, kayaknya lu cocok deh jadi agent. Enggak, saya bilang gitu ya. Enggak bisa, saya bilang, saya sibuk banget, saya bilang gitu. Enggak, saya jadi you aja jadi agent saya. Dia bilang, enggak usah Vin, dia bilang gitu, kita kan teman, dia bilang gitu, lu jadi agent aja, kalau ada apa-apa I can help you, ceritanya begitu ya gitu. Jadi saya bilang, oh ya saya pikir-pikir benar juga ya, karena waktu itu saya ditinggal agent, saya juga yang ngurus kan. Jadi saya pikir, setelah saya tanya, oke deh gitu, caranya gimana? AAJI katanya, di waktu itu baru masih di Kopas. Saya udah bilang dulu, tapi saya nggak bisa jalanin loh. Nggak apa-apa katanya, buat you aja, buat diri sendiri aja, yang penting you ngerti, understand produknya udah bagus itu katanya. Oke, kalau gitu saya ujian.
akhirnya setelah ujian, nggak taunya setelah ujian belum lama Jumat berikut saya udah disuruh training teman-teman ya. Nah, terus habis begitu dia tawarin saya training, tapi karena saya sibuk sebelumnya, saya nggak pernah karena dia